Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Afidur Rahman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi tentang operasi pernyataan kondisi C++. Operasi pernyataan kondisi C++ terbagi menjadi dua pernyataan. Yang pertama, pernyataan if, dan yang kedua, pernyataan switch case. Baiklah, yang pertama kali akan kita bahas adalah pernyataan if. A. Pernyataan if. Pernyataan if mempunyai pengertian jika kondisi bernilai benar, maka perintah dikerjakan, dan jika tidak memenuhi syarat, maka diabaikan. Dapat dilihat dari diagram alir berikut. Ini adalah bentuk dari diagram atau flowchart pernyataan if. Ini adalah bentuk penulisan pernyataan if. If, kondisi, disambung dengan pernyataan, dan diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya, ini adalah contoh program dari pernyataan if. Pernyataan if terbagi menjadi tiga. Yang pertama kali akan kita bahas dari bagian pernyataan if adalah pernyataan if else. Pernyataan if else mempunyai pengertian jika kondisi bernilai benar, maka perintah 1 akan dikerjakan, dan jika tidak memenuhi syarat, maka akan mengerjakan perintah 2. Dapat dilihat dari diagram alirba ini adalah bentuk dari diagram atau flowchart pernyataan if else. Ini adalah bentuk penulisan dari pernyataan if else, yaitu if kondisi disambung dengan perintah 1, diakhiri dengan titik koma, dilanjutkan dengan else, disambung dengan perintah 2, dan diakhiri dengan titik koma. Yang kedua dari bagian pernyataan if adalah pernyataan nested if. Nested if merupakan pernyataan if berada di dalam pernyataan if yang lainnya. Bentuk penulisan nested if adalah if syarat dibuka dengan kurung kurawa, disambung dengan if syarat, dilanjutkan dengan perintah, disambung dengan else, dilanjutkan dengan perintah, sampai seterusnya. Itu tergantung dengan perintah soal yang akan dibuat, dan ditutup dengan kurung kurawa. Yang ketiga atau yang terakhir dari pernyataan if atau bagian dari pernyataan if adalah pernyataan if else majemuk. Bentuk dari if else majemuk sebenarnya sama dengan nested if. Keuntungan penggunaan if else majemuk dibanding dengan nested if adalah penggunaan bentuk yang lebih sederhana. Bentuk penulisan if else majemuk hampir sama dengan bentuk penulisan nested if. Yang membedakan antara if else majemuk dengan nested if adalah bentuk penulisan if else majemuk lebih tidak rumit penggunaannya dan lebih sederhana dari bentuk penulisan nested if. Dan yang kedua dari bagian operasi pernyataan kondisi adalah pernyataan switch case. B. Pernyataan switch case. Bentuk dari switch case merupakan pernyataan yang dirancangkan khusus untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif penyelesaian. Pernyataan switch case penggunaannya untuk memeriksa data yang bertipe karakter atau integer. Bentuk penulisan perintah ini sebagai berikut. Switch ekspresi integer atau karakter dibuka dengan kurung kurawa, disambung dengan case konstanta 1, dilanjutkan dengan perintah-perintah, ditutup dengan break, lalu disambung dengan case konstanta 2, dilanjutkan dengan perintah-perintah, diakhiri dengan break, disambung lagi dengan default, lalu dilanjutkan dengan perintah-perintah, dan ditutup dengan kurung kurawa. Setiap pilihan akan dijalankan jika syarat nilai konstanta tersebut dipenuhi, dan default akan dijalankan jika semua cabang di atasnya tidak terpenuhi. Pernyataan break menunjukkan bahwa perintah siap keluar dari switch. Jika pernyataan ini tidak ada, maka program akan diteruskan ke pilihan-pilihan yang lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjalankan codingan program dari materi yang saya jelaskan tadi. Codingan program yang pertama kali akan kita coba adalah pernyataan if. Ini adalah bentuk atau contoh dari
codingan pernyataan if. Kita coba jalankan. Masukkan nilai. Angka 59 bernilai positif. Ini angka 59 bernilai positif berada di tempat runningannya. Itu karena di codingannya kita telah membuatkan keterangan dari setiap apa yang akan kita masukkan. Yang selanjutnya akan kita coba jalankan adalah pernyataan if else. Ini adalah contoh dari codingan pernyataan if else. Masukkan nilai angka, lulus. Itu dikarenakan di codingannya kita membuat keterangan jika angkanya 60 atau di atas 60, maka keterangannya lulus. Dan jika angkanya di bawah 60, maka keterangannya gagal. Selanjutnya, yang akan kita coba jalankan adalah pernyataan nested if. Ini adalah contoh atau codingan program dari pernyataan nested if. Masukkan bilangan positif. Ini hampir sama dengan pernyataan if tadi, dikarenakan di codingannya kita telah membuat keterangan dari apa yang akan kita masukkan. Selanjutnya, yang akan kita coba jalankan adalah pernyataan if else majemuk. Ini adalah contoh codingan dari program pernyataan if else. Akan kita coba jalankan. Masukkan nilai UTS. Nilai akhir angkanya 85,15. Nilai akhir hurufnya adalah A. Itu dikarenakan di codingannya telah saya buatkan keterangan dari nilai-nilainya. Jika nilai akhirnya 85 atau di atas 85, maka nilai hurufnya adalah A. Jika nilai akhirnya 70 atau di atas 70, maka nilai hurufnya adalah B, dan seterusnya. Selanjutnya, atau yang terakhir dari materi yang telah saya jelaskan tadi adalah pernyataan switch case. Ini adalah contoh codingan program dari pernyataan switch case. Baiklah, akan coba saya jalankan. Masukkan kode paketnya. Jenis menu 1 protein. Harga per paket Rp17.500. Itu dikarenakan di dalam codingannya telah saya buatkan keterangan dari apa yang akan dimasukkan. Seperti case A, jenis menunya 1 protein, harganya Rp17.500, dan seterusnya. Baiklah, semua programnya sudah dijalankan dan semuanya berhasil. Mungkin sekian dari saya. Saya harap dapat bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini.